Halo, apa kabar? Saya Hersun Arif dari Forum News Network dan seperti biasa saya akan mengajak Anda untuk ngobrol-ngobrol dengan Bung Rocky Gerung. Halo, Bung Rocky, suasananya cerah nih kelihatannya ya. Ya, lagi cerah. Setelah ditinggal Pompeo, Indonesia antara cerah dan tak pasti. Oke. Tapi nih ada satu berita yang menurut saya cukup menarik dan ini sebenarnya udah jadi fenomena yang rada lumrah gitu saya lihat di Indonesia ini soal ada buronan yang penyuap Nur Hadi. Anda ingat ya, Bung? Nur Hadi Sekjen Mahkamah Agung gitu ya. Ini kan Ya, Nur Hadi ya. Penyuapnya ditangkap dan nah ini menurut yang menarik saya baca di beritanya di Detik ini dia mengutip pernyataan dari Boyamin Saiman ini memang sering bikin geger nih, koordinator masyarakat anti korupsi Indonesia, bahwa Hindra Sunjoto itu buronan KPK itu diduga menggunakan mobil dengan plat belakang RFO. Nah, mobil RFO ini kan biasanya mobil yang digunakan oleh pejabat gitu ya, RFS, RFO dan sebagainya gitu-gitu. Ini dia minta didalami, gitu, Bung Rocky. Fenomena ini kelihatannya sudah jadi mulai ngetren gitu ya, Bung Rocky, banyak orang sipil menggunakan mobil pejabat maupun menggunakan mobil militer dan polisi. Ya, itu saya kalau dari Jakarta lewat tol naik ke Sentul misalnya, atau ke Puncak itu kira-kira dalam 2 jam itu mungkin 10 kali bolak-balik mobil yang pakai sirene biru yang kita nggak tahu siapa isinya tuh. Jadi kalau kita bisa duga, kalau kita bikin statistik, itu hanya di jalan tol penggal Jakarta Bogor tuh. Bagaimana di jalan tol di dalam Jakarta atau sampai ke Bandung, mungkin ribuan mobil begituan. Kan nggak ada pejabat sebanyak itu kan. Jadi itu berarti bukan pejabat. Dan pejabat itu biasanya pagi sore aja tuh. Tapi meraung-raung di situ, dan kalau kita lirik, ini orang biasa aja, orang sipil. Jadi terlihat bahwa ada semacam habit yang berkelanjutan yang memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan bisnis dan kepentingan tukar tambah kasus. Jadi dengan membaca tadi kasus bahwa buronan pakai mobil yang berkode dinas kepolisian atau dinas negara segala macam, itu langsung saya dikonfirmasi bahwa wah, kalau begitu ada bisnis luar biasa dalam tukar tambah kasus itu. Nah, ini kalau di Amerika atau di London misalnya, itu polisinya udah habis dihajar oleh pers segala macam karena masih akan ada investigasi publik terhadap kondisi itu. Oke, Anda tadi ngomong soal Puncak nih. Ini kebetulan ada video nih yang sudah cukup lama sebenarnya. Ini dimuat di channelnya FIFA.id nih. Seorang anak muda ngebutan menggunakan mobil plat polisi. Coba kita tonton sebentar videonya. Habis-habis sih kayak karet. Udah pasar buru langsung nakol lagi. Udah ditarik aja, buka aja, buka. Sudah. Sudah buka. Sudah kejadian. Bukan tidak akan cari. Soalnya dari siapa? Mana komentarnya? Pak Fahmi, manajer Pak Fahmi. Pak Fahmi mana Pak Fahmi?
panjang, 5 jam saya pendek. Besok hari kayaknya kita mainkan saja dari atas 100 kali ya. Betul lah ya, tapi saya ini kalau ya, akan pagi besok kemudian ya, monitor tadi. Pagi bersiapan ya pagi. Udah siap, sudah bagus jalurnya, sudah dilewati. Mantap, mantap. Nah, itu kelihatan Bung Rocky bagaimana anak muda itu menggunakan mobil polisi dicegat oleh polisi dan rupanya dia dengan merasa menggunakan mobil plat polisi dia kebut-kebutan. Nah, Jadi bayangkan ketidakadilan itu ditanamkan hanya melalui video itu tuh. Anak STM merasa mobil polisi itu ngejar-ngejar gue, seolah-olah gue maling gitu. iya, iya, iya. Jadi ada anak lain dengan kemewahan menggunakan eksklusivitas mobil polisi untuk pamer kemampuan dia ngebut atau melanggar lalu lintas, dan semua orang merasa bahwa makin lama kontras penanganan itu makin diperlihatkan. Jadi jangan salahkan kalau mulai timbul bahkan dendam sosial. Nah, selalu Presiden bilang kita bangsa yang setara, jangan ada dendam. Dendam sosial justru diproduksi oleh fakta-fakta semacam itu tuh. Jadi ini negeri betul-betul dibikin berantakan oleh kebijakan yang tidak pernah berpihak pada keadilan. Jadi mumpungisme dia lagi jadi tersangka, maka dia butuh mobil yang imun dari kejaran polisi, maka mesti pakai mobil polisi itu. Mobil yang nggak akan ditangkap oleh polisi, maka mesti pakai plat nomor polisi itu. Kan itu yang terjadi sebetulnya tuh. Nah, di belakang itu pasti ada beramplop-amplop sogokan. Itu dengan akal sehat kita tahu itu pasti. Ya. Mobil RFO yang dipakai oleh buronan KPK, terus kemudian anak muda tadi menggunakan mobil polisi kebut-kebutan. Nah, kita tonton juga satu video lagi nih. Ini ramai sekali nih. Yang sekarang ini mobilnya katanya belakangan ketahuan mobil platnya milik polisi militer TNI Angkatan Darat. Kita tonton sebentar, Bung Rocky. Orang warga Cina yang sudah berumur memakai mobil dinas tentara. Belanja ke rumah makan Wita Ubacaan Bandar Selatan nomor 16. Pak, Kenapa? mobil siapa? Mobil saya. Kok emang tentara? Iya, kenapa? Oh, anggota aktif. Serius, Bang. Serius aktif. Mana coba itu ID card? Hak apa lu tanya gua? Lah, apa coba mana ID card? Yang boleh tanya gua tuh polisi militer. Yang mana? Abang itu ID card-nya. Dia ngaku anggota ini. Ngaku anggota. Abang ngaku anggota, kurekam. Kurekam, abang bilang anggota. Anggota, abang ngaku anggota tadi. Bukan anggota gua. Oh, abang ngaku anggota. Kurekam ku video, Bang. Kurekam ku video. Kami dari wartawan, Bang. Kami wartawan. Iya. Saya bukan anggota. Iya, abang tadi ngaku anggota. Ada di video saya. Bukan. Ada video saya kok. Abang nggak bisa menghindar. Saya bercanda. Kok bercanda? Enggak. Ini mobil dinas yang dipakai orang sipil. Nggak boleh itu, Bang. Yang bilang siapa? Nah, itu undang-undang. Surat apa? Surat apa, Bang? Surat apa? Surat apa? Nah, Buset. ya. So, jadi lengkap nih. Itu Ada RFO, mobil pejabat, ada mobil polisi, dan ada mobil tentara. dulu waktu kita mahasiswa, kita bisa kenali mana mobil Intel tentara, mana mobil polisi itu. Ya. Tahun-tahun 80-an awal, kalau di belakangnya ada FM, kita tahu itu mobil tentara tuh. Di kalangan mahasiswa justru tahu bahwa itu mobil tentara. Oke. Kalau ada belakangnya kodenya BD, itu mobil polisi itu. Tapi ini waktu saya mahasiswa tuh. Jadi kita justru mengintai mobil Intel, militer maupun Polri di zaman Orde Baru tuh. Sekarang terbalik,
mobil-mobil semacam itu justru bisa disewa oleh orang yang punya uang atau orang yang punya kasus. Jadi bayangkan misalnya kemampuan rakyat untuk mengekspresikan ketidakadilan bisa tumpah di jalan hanya karena melihat perlakuan diskriminatif semacam itu. Rakyat yang berdesak-desakan dioplet dan diomelin karena nggak pakai masker di angkutan kota, itu bisa disingkirkan oleh kepentingan dua orang yang ada di dalam mobil yang sebetulnya adalah kepentingan privat, memanfaatkan simbol-simbol kenegaraan tuh. Jadi itu betul-betul harus bukan sekedar diberantas, tapi dimasukkan ke dalam kepala penegak hukum bahwa itu adalah korupsi mental. Selain korupsi uang, pasti ada soal uang, tapi itu kan dia menghina dirinya sendiri kan. Barang mulia yang menjadi tanda kepangkatan dia itu dia pinjamkan atau dia gadekan pada pemilik yang sebetulnya punya kasus kriminal. Kan kalau orang biasa, kalau dia merasa dia aman, dia nggak akan nyewa mobil pengaman yang berplat nomor khusus kan. Jadi terlihat bahwa secara mental kita rusak sampai ke akar-akarnya. Kalau mobil curian masih mending tuh. Jadi lebih terhormat sebetulnya mencuri mobil daripada menyewa mobil untuk menghilangkan jejak itu. Menyewa mobil negara untuk menghilangkan jejak itu dua kali kejahatan. Dia udah bikin kejahatan, dia bikin lagi kejahatan baru, dan dia mengajak penegak hukum untuk berbuat kejahatan sama-sama atau penegak hukum yang mensponsori kejahatan itu. Ya. Nah, tapi kalau dari sisi sipilnya yang ingin menggunakan kendaraan-kendaraan dinas tadi kan sebenarnya kita dalam tanda petik bisa dimaklumi. Artinya mereka ingin mendapatkan privilege yang mereka sebenarnya tidak punya dengan menukar uang gitu kan, Bung Rocky ya. Nah, tapi sebaliknya kan yang terjadi justru dari kalangan yang harusnya yang berhak menggunakan memberikan kepada yang tidak berhak ini yang menurut saya menjadi sangat serius. Itu yang disebut sebagai penggunaan kesempatan untuk menghasilkan keuntungan di dalam keterdesakan kasus itu. Kan cuma itu keterangannya itu. Jadi bayangkan misalnya si Bintang Emon itu berkali-kali menyindir polisi, berkali-kali menyindir kekuasaan. Tapi yang dipamerkan justru adalah apa yang disindir oleh Bintang Emon dan komika-komika lain kan. Nanti mungkin akan ada truk tangki tinja itu, terus nanti ada yang nyewa, ada orang yang menyewa tangki tinja supaya yang lain minggir karena nggak mau kecipratan tinja tuan. Sampai absurdnya kan. Ya. Untuk menandingi mereka yang pakai sirene segala macam, yang juga kepentingannya nggak ada. Karena ingin diperlakukan spesial. Jadi saya ingat ada video yang viral kemarin, ada mobil ambulans lengkap dengan menggunakan hazmat, APD dan sebagainya. Ternyata kemudian digunakan untuk mengantar antaran pernikahan. Itu. Ya itu yang terjadi. Jadi memanfaatkan itu untuk kepentingan dia. Saya dulu dibully sama Said Didu karena pakai mobil ambulans itu masuk ke kampus. Padahal saya menghindari kejahatan yang akan membahayakan nyawa saya justru. Jadi cara yang paling bagus ya ngumpet di dalam mobil ambulans supaya ini di Jember ya. Aman. Di Jember ya. Kalau ambulans adalah cara menyelamatkan diri. Kalau ini cara mencari keuntungan kan. Jadi terbalik gitu. Orang yang nyari perlindungan justru dibully, orang yang nyari kesenangan justru di-trade oleh aparat itu curangnya di situ. Ya, kalau pada kasus Anda karena Anda ingin menyelamatkan diri di Jember ini kan kejadiannya. Iya, karena saya menyelamatkan diri. Maka ada kreativitas kecil di situ tuh. Kalau yang ini kan betul-betul ingin menghindar dari kejahatan sebetulnya. Padahal dia pembuat kejahatan. Nah, ini gitu. Nah, kalau kembali kepada teori-teori lama Anda yang sering Anda kemukakan dalam forum ini juga, ini artinya busuknya itu udah sampai level bawah gitu ya, situasi seperti ini. Itu sebenarnya potret dari itu ya, Bung Rob? Sebetulnya kalau busuk itu kan soal cium-mencium. Nah, yang terjadi sekarang, aparat mencium bau busuk dari penjahat, tapi dia kasih fasilitas. Artinya dia nggak cium lagi itu sebagai bau busuk. Dia cium itu wangi. Karena ada amplop yang wangi di situ tuh. Jadi
dua subjek yang busuk tidak mungkin saling menegur. Kan kalau dia bilang Anda habis berkubang, hanya bisa diketahui oleh orang yang tidak berkubang itu. Ya. Yang perlu itu yang terjadi akhirnya tuh. Jadi tuker tambah kebusukan itu yang berlangsung. Nah, efeknya pada politik adalah pembangkangan sosial akhirnya terjadi. Karena orang nggak bisa lagi tegur. Aparat mau ditegur, lu dia yang lindungi si busuk. Si busuk yang mau kita tegur, si busuk bilang enggak, saya membeli ini dengan cara yang halal karena memang diperdagangkan nomor itu. Ya. Gitu. Nah, apakah situasi semacam ini yang seperti Anda sebut tadi kalau di masa lalu di orde baru, kan Anda itu yang cerita tadi soal mengintip intel itu di orde baru gitu ya. Itu menggambarkan bahwa situasinya sekarang jauh lebih buruk dibandingkan masa lalu? Betul. Orde baru kita berupaya untuk menghindari mobil-mobil Intel itu. Karena pasti mahasiswa itu sekarang justru dimanfaatkan mobil-mobil itu, bahkan disodorkan oleh pejabat-pejabat keamanan. Jadi pemburukan itu sampai pada mental pejabat. Itu masalahnya tuh. Yang biasa disebut sebagai rusaknya sendi-sendi kehidupan bernegara justru terbaca ketika permissiveness itu, apa namanya permissiveness, pengiyaan itu justru diberikan oleh orang yang seharusnya mencegah. Kan mestinya pejabat polisi atau pejabat keamanan, tentara yang punya fasilitas itu, justru dia mesti melindungi simbol-simbol itu supaya tetap mulia. Kan kalau terfoto beredar di sosial media kan apa namanya ya, integritas korps itu kan hancur. Karena tidak semua polisi lakukan itu, tidak semua tentara lakukan itu. Lalu terjadi ketegangan di dalam institusi itu secara internal, saling mencurigai. Anda dapat berapa? Kenapa menyewain mobil pada oligarki atau pada anak oligarki atau pada seseorang yang secara khusus sebetulnya sedang diintai? Kenapa dilindungi dengan fasilitas negara? Itu akar pembusukan sosial ada di situ. Ya. Jadi ini sebenarnya tidak bisa kita lihat hanya persoalan sederhana ya, persoalan transaksi duit receh, bukan. Tapi ini adalah potret kerusakan yang sudah terjadi pada bangsa ini. Nah, itu betul tuh. Makroskopinya begitu tuh. Artinya cerminan di jalan itu ada cerminan di istana. Buat tuker tambah di istana lebih gila lagi sebetulnya. Ini cuma minjemin mobil. Kalau di istana bisa minjemin jabatan kan lebih gila tuh. Oke, Bung Rocky, terima kasih atas perbincangannya pagi ini. Yes.